Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim yang beriman, kita wajib yakin terhadap rukun iman, rukun Islam dan fungsi agama, termasuk di dalamnya percaya akan datangnya hari akhir, yaitu hari di mana dunia akan menjadi hancur dan musnah, serta semua makhluk hidup dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiamat menurut Islam tidak terjadi secara serta-merta, namun diawali dengan berbagai macam tanda. Salah satu tanda-tanda kiamat besar adalah datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan gelar, yang mana Imam berarti pemimpin dan Mahdi berarti orang yang memperoleh petunjuk. Dalam arti beliau adalah seorang yang baik agamanya dan menjadi pemimpin bagi umat muslim di hari akhir zaman. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Umat Islam terasing. Pada akhir zaman, kondisi umat Islam menjadi terasing kembali, sama seperti saat pertama kali muncul. Saat Islam mulai pudar, inilah Imam Mahdi akan datang menyelamatkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Kemunculan binatang berekor. Salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat adalah kemunculan binatang berekor. Dan apabila ini sudah terjadi dengan diikuti tanda lainnya, maka kemungkinan Imam Mahdi juga akan segera datang. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abdullah bin Abu Malikah, ia berkata, pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi. Aku bertanya apa sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa binatang berekor sudah terbit. Maka saya cemas akan kedatangan asap dukhan yang sudah mengetuk pintu, sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi. Muncul di hari akhir zaman. Imam Mahdi tidak akan muncul hingga menjelang kiamat. Kiamat sendiri adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Tetapi dijelaskan dalam dalil bahwa mendekati kiamat, bumi mengalami kerusakan. Ini bisa berarti bencana alam yang terjadi terus-menerus seperti longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Selain itu, umat manusia juga melakukan perselisihan dan peperangan tanpa henti. Nah, di saat itulah Imam Mahdi akan muncul. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke tengah umatku ketika banyak terjadinya perselisihan antara umat manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi sungai Efrat mengering. Dalam suatu riwayat, Muslim dijelaskan bahwa tanda menjelang kiamat menurut Islam adalah kondisi sungai Efrat mengering dan peperangan terjadi di mana-mana. Sudah dekat suatu masa di mana sungai Efrat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas, maka barang siapa yang hadir di situ janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memiliki nama seperti Rasulullah SAW. Seperti yang dijelaskan dalam hadis sahih bahwa salah satu ciri Imam Mahdi adalah
Beliau memiliki nama seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus pada seorang laki-laki dari ahli baitku. Namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Mahdi adalah orang Arab. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis bahwa Imam Mahdi datang dari negara Arab dan beliau adalah keturunan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Fisik Imam Mahdi berkening lebar dan hidung mancung. Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan, dan ia umur kekhalifahan berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Berjuang membangkitkan agama Islam. Tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi selanjutnya adalah hadirnya sosok yang menegakkan agama Islam. Menurut Rasulullah SAW, Imam Mahdi datang dengan membawa petunjuk yang lurus. Beliau memerangi kemungkaran dan berusaha membawa umat muslim dari kegelapan menuju cahaya. Dibaiat oleh penduduk Mekah secara paksa di depan Ka'bah. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makam Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam, maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Mahdi muncul selama 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun. Sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku. Namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran sebagaimana bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu, langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Hadis riwayat Tabrani. Setelah kemunculan Dajjal, di dalam beberapa riwayat menceritakan bahwa Imam Mahdi muncul setelah bumi kedatangan Dajjal. Dajjal adalah manusia dari keturunan Adam alaihissalam yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia berjalan ke seluruh penjuru bumi untuk menebarkan fitnah, kecuali kota Mekah dan Madinah yang tidak bisa ia masuki. Sebuah hadis menjelaskan bahwa Dajjal keluar dari kawasan Iran Timur. Imam Mahdi keturunan Rasul. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani Al-Fitan wa Malahim 29, yang mana disimpulkan oleh Samhuddin bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Fatimah.
Dalam hadis disebutkan Imam Mahdi dari keluargaku, putra Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud. Ini berarti Imam Mahdi bisa berasal dari keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan putra Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Imam Mahdi muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa Imam Mahdi akan muncul di Madinah setelah perselisihan yang terjadi akibat kematian seorang pemimpin. Dari Salamah radhiyallahu anhu menceritakan akan terjadi sesuatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Kemudian seorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Mekah. Orang-orang Mekah pun mendatanginya dan membawanya keluar, sedangkan ia tidak menyukainya. Lalu membaiatnya di antara ruku dan makam. Imam Mahdi muncul membawa serta harta kekayaan berlimpah. Pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Diikuti turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemunculan Imam Mahdi di bumi nantinya akan diikuti oleh turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Keduanya akan berperang menghancurkan kezaliman dan melawan Dajjal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan terhadap mereka. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia, Iran dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rom dan Allah memberi kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim. Setelah wafatnya Dajjal, umat Islam menjadi semakin kuat. Mereka membunuh orang-orang musyrik dan para Yahudi. Namun setelah itu, muncullah tentara Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak dan tidak terkalahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk bersembunyi membawa umat muslim menuju gunung At-Tur di Palestina. Sementara Ya'juj dan Ma'juj terus membuat kerusakan hingga akhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat penyebaran penyakit dari hama serangga. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tanda-tanda kedatangan Imam Al-Mahdi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.